Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Liana tumbuh sebagai seorang perempuan yang dikenal lembut dan penuh pengabdian. Sejak usia belasan tahun, ia telah menghabiskan sebagian besar waktunya di gereja yang menjadi pusat kehidupan keluarganya. Ibunya adalah seorang wanita taat, sementara ayahnya bekerja sebagai relawan pengurus kegiatan sosial gereja. Dari kecil, Liana diajarkan bahwa pelayanan adalah bentuk kasih paling tinggi. Maka ketika remaja lain menikmati masa bermain, Liana justru sibuk menyapu lantai gereja, mengatur lilin misa, atau membantu pastor menyiapkan peralatan perjamuan. Gereja itu menjadi rumah keduanya. Setidaknya begitu yang ia percaya selama bertahun-tahun. Ia hafal setiap sudutnya, bau bangku kayu tua, denting lonceng setiap sore, hingga gema paduan suara yang selalu ia dengarkan dengan mata berbinar. Liana merasa bangga karena dipercaya mengurus banyak hal. Ia siap mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kebahagiaan pribadinya demi tugas-tugas pelayanan. Namun seiring bertambahnya usia, ada hal lain yang tumbuh dalam diam. Kelelahan yang tidak terlihat, rasa sepi yang tidak pernah ia ungkap, dan perasaan ganjil setiap kali ia kembali dari gereja. Setiap orang memujinya sebagai pelayan gereja yang paling tulus. Tetapi tak ada yang tahu bahwa di balik senyum itu, ada dinding hati yang semakin retak. Setiap pagi, Liana sudah tiba di gereja sebelum matahari terbit. Ia menyalakan lilin, menyapu lantai, memeriksa kebersihan altar, dan memastikan semuanya rapi sebelum misa dimulai. Meski terlihat sederhana, tugas itu meminta disiplin yang berat. Bahkan saat tubuhnya lelah atau hatinya sedang kusut, ia tetap hadir. Tidak ada yang memaksanya, ia hanya merasa harus. Namun belakangan ini, ia mulai merasa keberadaannya sering dianggap sepele. Kadang ia melakukan pekerjaan paling berat sendirian sementara orang lain hanya memerintah dari jauh. Pernah suatu kali, salah satu petugas lain, Melina, menegurnya dengan nada tinggi di depan banyak orang hanya karena ia lupa mengatur bunga altar sesuai keinginan Melina. "Liana, kamu itu sudah bertahun-tahun di sini, masa hal kecil saja lupa?" bentak Melina sambil melipat tangan di dada. Liana hanya tersenyum kecil, menunduk, lalu meminta maaf walau hatinya perih. Ia terbiasa mengalah. Terlalu sering, malah, hingga ia lupa bagaimana rasanya didengarkan. Tetapi semakin sering ia melihat dan mendengar sikap yang saling meremehkan antar petugas gereja, hatinya makin berat. Beberapa kali ia mendapati rekan pelayan membicarakan orang lain dengan nada merendahkan. Pernah juga ia melihat seorang jemaat miskin yang datang meminta bantuan, tapi diperlakukan dingin dan dianggap mengganggu. Liana hanya bisa menunduk saat melihat semua itu. Ia tidak punya keberanian untuk menegur, tapi nuraninya berbisik bahwa ada yang salah. Ada hari-hari ketika ia pulang ke rumah dengan mata sembab. Ibunya tidak pernah curiga. Ia mengira itu hanya karena Liana kelelahan. Sementara ayahnya selalu memuji dedikasinya, seolah pengabdian Liana adalah kebanggaan keluarga. Dan karena tak ingin mengecewakan siapapun, Liana memilih diam. Namun diam itu lama-lama menjadi beban. Ia mulai sering terbangun tengah malam, menatap langit-langit kamar tanpa tahu mengapa dadanya sesak. Ia bertanya pada dirinya sendiri, mengapa aku tidak merasa bahagia? Padahal setiap hari ia melakukan hal yang sama, di tempat yang sama, dengan orang-orang yang seharusnya menjadi keluarga rohaninya. Pada suatu pagi, setelah misa minggu, Liana duduk sendiri di bangku paling belakang gereja. Gereja telah sepi, hanya terdengar gemerisik langkah petugas lain yang sedang merapikan kursi. Mata Liana menatap altar yang sejak kecil selalu menjadi tempat ia menumpahkan doa. Dulu, ia merasa begitu dekat dengan Tuhan setiap kali berada di sana. Tetapi beberapa bulan terakhir, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ada jarak yang tidak bisa ia jelaskan. Ada kekosongan yang bahkan doa panjang tidak mampu mengisi. Ia mencoba menepis perasaan itu. Ia berkata pada dirinya bahwa semua orang beriman pasti mengalami masa kering. Tetapi semakin ia mencoba menenangkan hati, semakin kuat perasaan itu mendesaknya. Ia mulai merasa bahwa segala pengabdiannya tidak lagi membawa kedamaian.
Bukannya semakin dekat dengan ketenangan, justru semakin jauh. Hari itu, ketika semua petugas telah pulang, Liana masih duduk tanpa bergerak. Hatinya terasa seperti diguncang oleh sesuatu yang ia sendiri tidak tahu apa. Ia teringat kembali kejadian beberapa hari sebelumnya saat seorang jemaat tua datang menangis meminta didoakan karena suaminya sakit. Namun alih-alih diberi penghiburan, wanita tua itu malah disuruh menunggu dengan nada tidak sabar. Liana melihat sendiri bagaimana jemaat itu duduk gemetar di kursi dengan tatapan kosong. Liana ingin menghampiri, tetapi ia dilarang karena dianggap mengganggu tata acara misa. Gambar itu tidak pernah hilang dari kepalanya sejak hari itu. Ada suara lirih di dalam hatinya yang berkata, "Mengapa kasih itu terasa menghilang? Mengapa aku tidak merasakannya?" Sore itu, saat ia akhirnya melangkah keluar dari gereja, langit tampak mendung. Udara begitu lembab dan dingin, seperti mencerminkan suasana hatinya. Liana berjalan perlahan menyusuri jalan kecil menuju rumahnya. Sepanjang perjalanan, ia menahan air mata. Ia tidak tahu harus bercerita pada siapa. Ia tidak mengerti apa yang sedang ia cari. Yang ia tahu hanya satu, hatinya tidak lagi sama. Sesampainya di rumah, ia masuk ke kamar dan menarik napas panjang. Tanpa bisa menahan lagi, ia menangis sejadi-jadinya. Bukan karena seseorang memarahinya, bukan karena beban pekerjaan, tetapi karena ia merasa telah kehilangan sesuatu yang selama ini ia jaga, ketenangan. Liana memandang tangannya yang selama ini bekerja untuk gereja, lalu menutupi wajahnya. "Tuhan, mengapa aku tidak merasakan kasih-Mu lagi?" bisiknya lirih. Pertanyaan itu menggema dalam hatinya berhari-hari setelahnya. Ia terus menjalani rutinitas pelayanan, tetap tersenyum pada semua orang, tetap bekerja dengan sepenuh hati. Tetapi di dalam dirinya, masih ada ruang kosong yang tidak bisa ia isi. Senyuman Liana masih sama. Sikapnya masih lembut. Tetapi di dalam hatinya, sesuatu mulai berubah, perlahan namun pasti. Sebuah perjalanan baru tanpa ia sadari sedang menjemputnya. Sebuah cahaya yang belum pernah ia lihat sebelumnya mulai menunggu di ujung pergulatan batinnya. Dan ia belum tahu bahwa langkah kecil menuju perubahan hidup itu akan dimulai dari sesuatu yang begitu sederhana. Lantunan ayat suci yang kelak mengubah seluruh hidupnya. Hari-hari berlalu, tetapi guncangan dalam hati Liana semakin terasa. Setiap kali ia menginjakan kaki di gereja, ada rasa berat yang menekan dadanya, seolah langkahnya ditahan sesuatu yang tidak terlihat. Ia masih menjalankan semua tugasnya dengan setia, tetapi ada yang berubah. Ia tidak lagi merasakan ketenangan yang dulu selalu hadir dari rutinitas pelayanan. Pada suatu pagi, Liana sedang menata bunga altar. Ia memilih bunga lili putih yang menjadi favorit pastor. Ia ingin memberikan yang terbaik, meski hatinya sedang kusut. Namun belum sempat ia selesai, suara melengking terdengar dari arah pintu samping. "Liana, kamu menata bunga lagi tanpa tanya saya dulu?" Melina datang sambil menenteng buku catatan kegiatan. Raut wajahnya terlihat kesal. Liana menoleh dengan lembut. "Maaf, Melina. Saya kira ini sudah jadwal." Sudah, potong Melina cepat. "Kamu itu kalau mau melakukan apapun, tanya saya dulu. Jangan suka bergerak sendiri." Padahal itu memang tugas Liana sejak bertahun-tahun. Namun ia memilih diam. Ia tidak ingin ribut. Ia tidak ingin membuat suasana semakin runyam. Melina berbalik sambil menghela napas keras. Seakan Liana adalah beban. Liana merasakan dadanya menghangat. Bukan hangat nyaman, tapi hangat yang menusuk seperti jarum kecil. Ia menunduk, menata kembali bunga-bunga itu, namun tangannya sedikit gemetar. Bukan kejadian itu saja. Dalam beberapa bulan terakhir, Liana merasa semakin sering diperlakukan seolah dirinya tidak memiliki nilai. Ia sudah bekerja sebelum orang lain datang, tetapi seringkali ia justru disalahkan untuk hal kecil yang bukan tanggung jawabnya. Suatu sore setelah acara doa bersama, Liana diminta membantu merapikan aula gereja. Ia bekerja bersama 2 petugas lain. Namun tak lama, mereka menghilang, meninggalkannya bekerja sendirian. Ketika pastor datang dan melihat aula belum rapi, ia justru bertanya dengan nada kecewa. "Liana, mengapa ruangan belum beres? Bukankah kamu petugas paling senior di sini?" Kata-kata itu menusuk jauh ke hatinya. Ia ingin menjelaskan bahwa ia bekerja sendirian,
tetapi lidahnya keluh. Ia tidak ingin menyalahkan orang lain. Ia hanya menunduk dan meminta maaf. Pastor menghela napas dan pergi. Liana berdiri di tengah aula yang berantakan. Ruangan itu terasa sangat luas dan kosong, seolah menyerap semua suaranya. Dalam hening itu, ia merasa kecil, terlalu kecil. Malam itu ia pulang dengan perasaan yang sulit dikendalikan. Ia berjalan perlahan, menahan air mata agar tidak tumpah sebelum tiba di rumah. Namun sesampainya di kamar, ia tidak sanggup lagi. Ia menutup pintu perlahan, duduk di lantai, lalu menangis tanpa suara. Mengapa semua pengorbanannya terasa sia-sia? Setiap kali ia mencoba menghibur dirinya, pertanyaan-pertanyaan baru muncul di kepalanya. Mengapa semakin aku mengabdi, semakin aku tidak berarti? Mengapa hatiku justru semakin jauh dari kedamaian? Apakah masalah ada padaku? Atau semua ini memang tidak seperti yang seharusnya? Liana memegang dadanya sendiri. Ada beban yang begitu menekan. Ia mencoba berdoa, tetapi kata-kata doanya terasa hambar, seperti mengucapkan kalimat kosong yang tak lagi mengisi hatinya. Beberapa minggu kemudian, gereja mengadakan pertemuan besar untuk persiapan acara amal. Liana datang lebih awal, membawa berkas laporan yang ia susun dengan teliti. Ia berharap kali ini ia bisa berkontribusi lebih. Ia ingin sekali merasa dihargai. Namun apa yang terjadi jauh dari harapannya. Di ruang rapat, Melina kembali mengambil alih pembicaraan. Ketika Liana mencoba menyampaikan pendapat tentang penyaluran bantuan untuk jemaat yang membutuhkan, Melina memotong. Liana, kamu fokus saja di bagian logistik. Urusan konsep biar yang lain. Padahal Liana hanya ingin memberi saran. Ia tidak memaksa. Ia hanya ingin didengar. Yang lebih menyakitkan lagi, salah satu pengurus lain lalu menyindir, Liana itu baik, tapi kadang terlalu polos. Sudah, ikuti saja arahan. Perkataan itu disambut tawa kecil beberapa orang. Di hati Liana, tawa itu berubah menjadi pedang. Ia menunduk, menyembunyikan perasaan yang mulai tenggelam. Tidak ada yang menyadari bahwa di balik ketenangannya, hatinya seperti digulung gelombang besar. Pertemuan itu berlangsung hampir 2 jam. Liana tidak berkata apa-apa lagi selain, ya, baik, atau siap. Ketika semua orang berkemas, ia tetap tersenyum. Tapi begitu mereka keluar satu persatu, senyuman itu perlahan runtuh. Ia duduk di kursi paling ujung, memeluk berkas di dadanya. Ruangan mulai sepi, namun hatinya terasa lebih sepi. Ia bertanya pada dirinya berkali-kali, mengapa aku merasa sendirian di tengah orang-orang yang seharusnya menjadi keluargaku? Pertanyaan itu seperti gema yang kembali berulang di dalam hatinya setiap hari. Ada satu kejadian lain yang membuat retakan di hati Liana semakin besar. Pada hari Minggu, setelah misa selesai, seorang ibu renta datang dengan langkah tertatih. Ia memegang secari kertas dan ingin bertemu pastor untuk mendoakan suaminya yang sakit keras. Namun salah satu petugas pelayanan malah menjawab dengan ketus, "Pastor sibuk. Ibu tunggu saja nanti sore. Sekarang tidak bisa." Ibu itu memohon dengan suara lirih, "Suami saya sedang lemah sekali. Nak, saya hanya ingin doa singkat saja." Tetapi petugas itu malah mengibaskan tangan dan berkata, "Ikuti jadwal, Bu. Jangan memaksa." Liana menyaksikan semuanya dari kejauhan. Hatinya mencelos. Ia ingin menghampiri, ingin menenangkan wanita tua itu. Namun Melina menahannya. "Kamu jangan ikut campur. Ini prosedur." Prosedur. Kata itu terasa dingin. Sebuah kata yang digunakan untuk menutupi ketidakpedulian. Wanita tua itu akhirnya pergi dengan langkah gontai. Liana hanya bisa memandangi punggungnya yang membungkuk. Ada sesuatu di dalam dirinya yang runtuh saat itu, seperti pintu yang terbuka menuju pertanyaan yang lebih dalam. Benarkah ini kasih yang diajarkan? Mengapa rasanya begitu jauh dari ketulusan? Setiap malam, Liana semakin sering bergumul dengan hatinya. Ia tidak ingin menjadi orang yang berprasangka buruk. Ia tidak ingin meninggalkan tugas pelayanannya. Tetapi ia juga tidak bisa membohongi dirinya. Ia merasa, seolah dirinya berada di tempat yang tidak lagi menguatkan jiwanya. Semakin hari, gejolak itu semakin kuat. Semakin sulit ia pendam. Ia berusaha menahan air mata selama berhari-hari,
tetapi hatinya justru semakin rapuh. Pada suatu malam, ketika ia melihat bayangan dirinya di kaca kamar, ia hampir tidak mengenal sosok yang sedang menatap balik. Matanya sembab, wajahnya lelah, dan senyumnya tidak lagi sampai ke hati. "Kenapa aku tidak merasa damai lagi?" bisiknya lirih. Pertanyaan itu, tanpa ia sadari, adalah awal dari perjalanan panjang yang akan membawa Liana menemukan ketenangan yang selama ini ia cari. Sebuah konflik batin yang akan menuntunnya menuju cahaya yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Udara malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus pelan melalui jendela kamar Liana yang sedikit terbuka, membawa aroma hujan yang belum sepenuhnya reda. Liana duduk bersandar di tepi tempat tidurnya, memeluk lutut, menatap kosong ke arah lantai. Pikirannya kacau, hatinya tidak tenang. Ada rasa sakit yang ia sendiri tidak mengerti asalnya. Semuanya seperti menumpuk menjadi beban besar yang menekan dadanya. Sejak beberapa minggu terakhir, batinnya terus bergejolak. Ia merasa semakin jauh dari ketenangan yang dulu ia temukan dalam pelayanan. Ia mencoba berdoa, tetapi doanya sering terhenti. Ia mencoba menghibur diri dengan membaca buku rohani, tetapi kata-kata di halaman itu tidak lagi menyentuh hatinya seperti dulu. Ia seperti berdiri di tengah ruang besar yang sunyi, mencari sesuatu yang tidak ia tahu bentuknya. Malam itu, setelah menangis sampai matanya perih, Liana akhirnya memutuskan untuk membuka jendela lebih lebar. Ia ingin udara malam menyapu kegelisahan yang menyesakan. Ketika jendela terbuka, ia menutup matanya pelan dan menarik napas panjang. Namun justru saat itulah ia mendengar sesuatu. Liana membuka mata perlahan. Dari arah rumah tetangga, terdengar suara merdu, lembut, dan berirama, sebuah lantunan yang belum pernah ia dengar sebelumnya, atau mungkin pernah ia dengar sekilas tetapi tidak pernah ia perhatikan. Suara itu melengkung naik turun, penuh keindahan, seolah menyentuh sisi hatinya yang paling dalam. Itu adalah bacaan Al-Quran. Liana tidak tahu surat apa itu, atau arti setiap kata yang dilantunkan. Ia hanya tahu satu hal, suaranya menenangkan, sangat menenangkan. Meresap, menyusup masuk melalui celah hatinya yang retak. Ia berdiri mendekati jendela, memperhatikan arah suara itu datang. Rumah tetangganya, Bu Rahayu, memang sering dikunjungi cucunya yang hafiz muda. Namun Liana tidak pernah mendengarkan bacaan itu dengan seksama. Malam ini, entah mengapa, lantunan itu terdengar jelas, seperti diperdengarkan khusus untuknya. Liana menempelkan tangannya pada bingkai jendela. Dadanya tiba-tiba terasa hangat. Air matanya mengalir pelan tanpa ia sadari. Ini berbeda dari tangis pilunya selama beberapa malam terakhir. Ini seperti tangisan yang menemukan pelukan. Mengapa suaranya menenangkan sekali? Mengapa aku merasa seperti sedang dipanggil? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul begitu saja. Ia merasa aneh, tetapi juga tidak ingin berhenti mendengarkan. Suara itu seperti membasuh jiwanya, membersihkan debu-debu yang menempel selama bertahun-tahun. Dalam keheningan malam, Liana memejamkan mata. Lantunan itu terus mengalir, seolah mengusap hatinya yang sedang terluka. Ia merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan dari doa atau lagu rohani yang biasa ia dengar. Ada ketenangan yang begitu lembut, menyentuh tanpa memaksa. Ketika lantunan itu berhenti sejenak, Liana membuka mata. Ia mengusap pipinya yang basah. Ia tidak tahu mengapa hatinya terasa sangat berbeda. Seakan ada cahaya kecil yang baru saja dinyalakan di dalam dirinya, cahaya yang tidak redup walau malam begitu gelap. Sejak malam itu, sesuatu dalam diri Liana berubah. Ia tidak tahu apa namanya, tetapi perasaannya mulai mencari suara itu lagi. Ketika ia pulang dari gereja, ketika ia duduk sendiri di kamar, atau ketika hatinya tiba-tiba kembali terasa sepi, ia membuka jendela dan menunggu apakah ia bisa mendengar lantunan itu lagi. Beberapa malam berikutnya, ia kembali mendengarnya. Dan seperti sebelumnya, lantunan itu selalu menenangkan. Bahkan ketika hari-harinya di gereja semakin penuh tekanan, suara bacaan itu menjadi semacam tempat ia mengistirahatkan hatinya. Pada suatu malam, ia memberanikan diri untuk mendekati pagar rumah Bu Rahayu. Ia melihat lampu teras masih menyala. Dari dalam rumah terdengar suara hafalan Quran milik cucu Bu Rahayu. Liana berdiri ragu, tetapi kakinya tidak melangkah pergi. Tiba-tiba pintu terbuka.
Sosok Bu Rahayu muncul sambil membawa nampan kecil. Ia terkejut melihat Liana berdiri di depan pagar. "Liana, malam-malam begini ngapain, Nak?" Liana tersentak. Ia cepat-cepat tersenyum kecil. "Maaf, Bu. Saya hanya lewat saja." "Lewat?" Bu Rahayu menatapnya dengan lembut. "Masuk sebentar. Ibu lagi bikin teh hangat." Liana awalnya menolak. Tapi Bu Rahayu selalu dikenal sebagai tetangga yang baik, dan Liana terlalu lelah untuk berpura-pura kuat. Akhirnya ia masuk dan duduk di ruang tamu. Dari arah kamar terdengar lantunan Quran yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Suara lembut yang menembus dinding dan langsung menembus hati. Liana tidak sadar ia menatap ke arah pintu kamar sambil menahan napas. Bu Rahayu tersenyum melihatnya. "Itu cucu ibu, Fikri. Dia lagi murojaah hafalannya. Memang suka terdengar sampai keluar rumah." Liana menunduk pelan, merasa malu ketahuan. Namun Bu Rahayu tidak menilai. Ia justru bertanya dengan hati-hati, "Kamu suka dengar suaranya, ya?" Liana terdiam. Tenggorokannya mengering. Tetapi akhirnya ia mengangguk pelan, hampir tak terdengar. "Entah kenapa, hati saya jadi tenang kalau mendengarnya, Bu." Bu Rahayu menatapnya lama, seolah memahami sesuatu yang Liana sendiri belum berani mengakui. "Ayat-ayat itu memang menenangkan, Nak, bukan karena suaranya saja, tapi karena isinya." Liana menelan ludah. Kata-kata itu terasa menembus lapisan-lapisan hatinya. Bukan karena suaranya saja, tapi karena isinya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia penasaran terhadap isi Al-Quran. Bukan karena ingin membandingkan keyakinan, melainkan karena ia merindukan ketenangan yang selama ini hilang. Malam-malam berikutnya, Liana mulai mencari terjemahan ayat Al-Quran di internet. Ia membaca secara diam-diam. Awalnya hanya beberapa ayat, lalu beberapa halaman. Dan setiap kali membaca, dadanya selalu terasa hangat. Ia menangis bukan karena sedih, tetapi karena menemukan kalimat-kalimat yang terasa begitu dalam. Misalnya ayat yang ia baca secara tidak sengaja. Dan sungguh, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Liana menutup mulutnya, menahan isak. Ia tidak tahu mengapa ayat itu terasa seperti jawaban dari doa-doanya selama ini. Padahal ia bahkan belum memahami keseluruhan maknanya. Ketika ia menutup laptop malam itu, ia menatap langit-langit kamar. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasakan harapan kecil. Harapan yang membuatnya bertanya, apakah Tuhan sedang menunjukkan jalan? Pertanyaan itu membuatnya takut, namun juga menenangkan. Sebuah campuran yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Dan di saat yang sama, Liana tahu bahwa cahaya yang ia dengar dari lantunan itu bukan kebetulan. Itu adalah awal sebuah perjalanan besar yang akan mengubah seluruh hidupnya. Perjalanan yang belum pernah ia rencanakan. Perjalanan menuju kedamaian yang selama ini selalu ia cari. Liana menatap halaman rumah kontrakannya yang sederhana. Sinar mentari pagi menyusup melalui celah-celah dedaunan rambutan, membentuk pola-pola cahaya di lantai semen yang sudah mulai retak. Biasanya, pagi seperti ini hanya diisi dengan rutinitas biasa. Menyapu halaman, menyiapkan sarapan seadanya, kemudian berangkat ke gereja untuk mempersiapkan misa harian. Namun hari ini berbeda. Ada sesuatu yang menggelitik dadanya sejak subuh. Ketenangan yang asing, namun justru ia rindukan sejak lama. Ia tidak bisa menjelaskan mengapa. Tetapi setelah beberapa hari ini membaca tulisan-tulisan Islami yang ditemukannya secara tidak sengaja, pikirannya terasa lebih damai. Bukan damai yang meledak-ledak, melainkan damai yang tenang seperti permukaan danau di pagi hari. Namun di saat yang sama, perasaan itu membuatnya takut. Ia merasa seolah sedang mendekati sebuah pintu yang belum pernah dibukanya, pintu yang bisa mengubah hidupnya sepenuhnya. Setelah membereskan rumah, Liana duduk di meja makan kecilnya. Di depannya terbuka sebuah buku catatan. Halaman pertama berisi tulisan tangannya sendiri dari beberapa tahun yang lalu, kutipan dari seorang pastor tentang kasih dan pengorbanan. Tapi di halaman berikutnya, ia mulai menulis hal-hal baru, catatan tentang kedamaian, pertanyaan tentang ketuhanan, dan beberapa potongan ayat dari Quran yang ia temukan lewat internet. "Kenapa aku merasa begini?" gumamnya lirih. Ia memejamkan mata.
Perasaan hampa yang selama ini menemaninya seperti mulai terisi oleh sesuatu yang lebih hangat, lebih nyata, lebih menguatkan. Tapi ia tidak berani menyebutkan apa itu. Bahkan pada dirinya sendiri. Pukul 10 pagi, Liana tiba di gereja. Ia mengenakan rok hitam panjang dan blus putih rapi seperti biasa. Gereja itu adalah tempat ia mengabdi sejak usia 12 tahun, ketika ibunya masih hidup. Disinilah ia belajar tentang pelayanan, tentang kasih, tentang pengorbanan. Disinilah ia membangun kehidupan yang ia percaya benar. Namun sejak beberapa minggu terakhir, ia mulai merasa ada yang kosong. Suster Maria menyambutnya dengan senyum hangat. "Liana, kamu datang lebih pagi ya? Ada sesuatu yang mau kamu ceritakan?" Liana tersentak kecil. "Tidak, suster. Saya hanya ingin mempersiapkan altar lebih awal." Namun Suster Maria memandangnya dengan tatapan yang dalam, seolah melihat sesuatu yang tidak Liana ucapkan. "Kalau kau butuh teman bicara, kau tahu pintu kamarku selalu terbuka." Liana mengangguk sopan, namun tidak mengatakan apa-apa. Ia kemudian melanjutkan pekerjaannya, mengatur lilin, mengganti bunga, dan membersihkan patung. Tapi sepanjang ia bekerja, pikirannya terus melayang. Saat membersihkan kursi-kursi jemaat, Liana mendengar dua wanita parubaya berbicara pelan di pojok ruangan. "Katanya ada banyak orang pindah agama sekarang, terutama kaum muda," bisik salah satunya. "Ah, itu karena mereka mencari hal-hal instan. Mereka tidak kuat pada proses," jawab yang lain. Mereka tidak sadar Liana mendengar. Namun kata-kata itu menusuk lebih dalam dari yang seharusnya. Apakah dirinya juga termasuk orang seperti itu? Orang yang tidak kuat dengan proses? Orang yang mencari ketenangan secara instan? Hatinya berdebar. Ia memeluk map kecil yang berisi catatan-catatan pribadinya. Setiap kali muncul ketenangan saat mendengar ayat-ayat Islam, ia merasakannya begitu kuat, bukan sesuatu yang instan dan dangkal. Justru ia merasa lebih dekat dengan Sang Pencipta daripada sebelumnya. Namun ia tidak tahu bagaimana harus menghadapi semua ini. Siang hari, setelah gereja mulai sepi, Liana duduk sendirian di bangku barisan paling belakang. Ia mengusap kedua tangannya yang dingin dan mulai berdoa. "Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak ingin meninggalkanmu. Tapi, mengapa aku merasa Engkau memanggilku dari arah yang berbeda?" Dadanya bergetar. Ia membuka catatannya. Di halaman terakhir, ada satu kutipan yang ditulisnya malam tadi, ayat dari Al-Quran. "Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk." Saat membaca itu, air matanya jatuh. Bukan karena sedih, bukan pula karena takut, namun karena merasa dipeluk oleh sesuatu yang sangat lembut. Sesuatu yang tidak ia rasakan di sepanjang hidupnya. Tiba-tiba teleponnya bergetar. Nama yang muncul, Vira. Seorang teman masa kecil yang sudah lama menjadi mualaf. Selama ini Liana menghindari topik agama setiap berbicara dengannya, karena takut merasa bingung. Namun seolah semesta memahami kegelisahannya, pesan itu datang di saat yang tepat. "Li, kamu sibuk? Kalau tidak, aku ingin cerita sesuatu. Aku mimpi tentang kamu semalam. Rasanya penting sekali untuk aku sampaikan." Liana menelan ludah. "Pertanda apa lagi ini?" Ia membalas cepat, "Aku bisa ketemu nanti sore. Di taman biasa ya." Matahari mulai condong ke barat ketika Liana duduk di ayunan taman kota. Angin sore menebarkan aroma dedaunan yang lembab. Tidak lama, Vira datang membawa 2 gelas jus jambu. "Kau terlihat berbeda, Li. Ada yang lagi kamu pikirkan?" Liana tertawa kecil, namun suaranya terdengar ragu. "Vi, apa mimpi yang kamu maksud tadi?" Vira duduk di sampingnya, menghela napas pelan. "Aku mimpi melihat kamu berada di tengah ruangan gelap, seperti tidak tahu arah. Lalu datang cahaya yang sangat terang dari satu sisi, dan kamu menangis sambil berjalan ke arah cahaya itu. Tapi setiap kali kamu ingin menyentuhnya, kamu mundur lagi karena takut." Liana membeku. Jantungnya seperti berhenti berdetak. Vira melanjutkan, "Aku tidak tahu artinya apa. Tapi muka kamu di mimpi itu, sedih sekali." Butir air mata jatuh tanpa Liana sadari. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. "Vi, aku tidak tahu harus bagaimana.
Aku menemukan ketenangan di sesuatu yang tidak pernah aku cari sebelumnya. Dan aku takut membuat orang kecewa. Takut dianggap berkhianat. Takut dianggap tidak punya pendirian. Vira menatapnya penuh kelembutan. Li, ketenangan itu hadiah, bukan pengkhianatan. Dan, cahaya, yang kamu rasakan itu, bukan sesuatu yang datang tanpa alasan. Liana terisak. Vira menepuk bahunya lembut. Kalau memang hatimu sedang dipandu kepada kebenaran, kamu tidak perlu takut. Tuhan tahu isi hatimu lebih dari siapapun. Kata-kata itu masuk ke dada Liana seperti angin hangat. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa tidak sendirian. Saat hari mulai gelap, Liana berjalan pulang dengan langkah perlahan. Pikiran dan hatinya berputar-putar. Namun untuk pertama kalinya ada keberanian kecil muncul di dalam dirinya. Benih dari keyakinan baru yang mulai tumbuh. Mungkin ini bukan kebetulan, bisiknya pada dirinya sendiri. Ia memandang langit malam, gelap, namun bertabur bintang. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak takut lagi pada gelapnya. Karena ia tahu, cahaya sedang menuntunnya. Dan ia siap untuk melangkah lebih jauh. Malam itu, Liana duduk di meja kecil rumah kontrakannya. Lampu kuning redup menggantung di langit-langit, menciptakan bayangan lembut di dinding kamar. Setelah pertemuannya dengan Vira sore tadi, hatinya belum tenang. Justru semakin banyak pertanyaan muncul, seperti pintu yang terbuka lebar dan menuntut untuk dimasuki. Di depannya terbuka sebuah buku catatan. Halamannya sudah penuh oleh coretan, kutipan, pertanyaan, dan perasaan-perasaannya sendiri. Seolah tanpa ia sadari, catatan itu berubah menjadi tempat curhat dengan Tuhan. Setiap kalimatnya mengandung harapan, ketakutan, dan desakan hati yang tak mampu ia ucapkan pada siapapun. Ia menatap lembaran itu, lalu menundukkan kepala dalam-dalam. Tuhan, apakah semua ini petunjuk? Atau hanya kegelisahan yang aku ciptakan sendiri? Keheningan ruangan menjawab dengan sunyi, namun justru sunyi itu terasa menenangkan. Liana memejamkan mata, membiarkan pikirannya kembali pada banyak hal yang selama ini ia abaikan. Ini bukan pertama kalinya hatinya terasa gelisah. Tapi baru kali ini, ia merasa benar-benar dituntun pada sesuatu yang besar. Sesuatu yang tidak bisa ia tolak begitu saja. Setiap kejadian, perasaan aneh saat mendengar ayat Quran, ketenangan yang muncul tiba-tiba, mimpi Vira, semuanya seperti kepingan puzzle yang mulai membentuk gambar utuh. Dan untuk pertama kalinya, Liana tidak menghindar. Keesokan pagi, Liana kembali pergi ke gereja untuk bertugas seperti biasa. Langkahnya terasa lebih ringan, meski dadanya masih penuh tanda tanya. Gereja itu, yang biasanya memberi rasa aman, kini justru menimbulkan ketidaknyamanan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan karena ia membenci tempat itu, tidak sama sekali. Namun karena ia sadar, hatinya sedang ditarik ke arah lain. Saat masuk ke dalam gereja, ia melihat Pastor Herman sedang berdiri di depan altar sambil memeriksa buku misa. Pastor itu sudah mengenalnya sejak kecil. Sifatnya lembut dan bijaksana, seseorang yang dulu menjadi sosok ayah baginya setelah orang tuanya tiada. "Selamat pagi, Liana," sapa pastor itu sambil tersenyum. "Pagi, Romo," jawabnya pelan. Pastor memandang wajahnya dengan tatapan penuh perhatian. "Kamu terlihat berbeda. Ada sesuatu yang membebanimu?" Liana terpaku sejenak. Ia ingin berkata, tapi lidahnya keluh. Bagaimana ia bisa mengatakan bahwa hatinya sedang ditarik pada sesuatu yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya? Bahwa ia merasakan ketenangan di tempat yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya? "Aku hanya sedikit lelah," jawabnya akhirnya. Pastor Herman tersenyum lembut, namun sorot mata itu seolah tahu lebih banyak. "Jika kamu butuh tempat bercerita, aku ada di ruanganku." Liana mengangguk. Namun di dalam hatinya ia tahu, jika ia bercerita sekarang, semuanya akan runtuh sebelum waktunya. Ia melanjutkan tugasnya seperti biasa. Mengatur kursi, menyiapkan altar, menyalakan lilin. Tapi setiap gerakan terasa mekanis. Dadanya terasa penuh, seperti ada sesuatu yang mendesak untuk keluar. Ketika gereja sejenak sepi, Liana duduk di kursi barisan tengah. Ia menatap patung besar Yesus di depan altar. Selama bertahun-tahun, patung itu adalah tempat ia mencari penghiburan.
Namun hari ini, entah mengapa, ia merasa sedang berpamitan. Bukan berpamitan dengan agama, tapi berpamitan dengan masa lalu. Air mata menetes tanpa suara. "Terima kasih atas semua yang pernah engkau berikan," bisiknya, tapi hatiku mulai mencari arah lain. Ia menutup mulut, menahan isak. Tidak pernah ia bayangkan bahwa hari seperti ini akan datang. Sore harinya, Liana memutuskan berjalan kaki pulang melewati jalan yang sedikit memutar, rute yang jarang ia lalui. Entah mengapa, ia ingin mencari udara segar, ingin menenangkan hati. Di tengah perjalanan, ia melewati sebuah toko buku kecil yang selama ini tidak pernah ia perhatikan. Tiba-tiba langkahnya terhenti. Di depan etalase toko itu, terpajang sebuah buku berwarna putih dengan tulisan besar di sampulnya. "Perjalanan menuju cahaya, kisah para pencari Tuhan." Liana merasakan jantungnya berdenyut kencang. Judul itu seperti mewakili isi kepalanya selama beberapa minggu terakhir. Ia masuk ke dalam. Toko itu kecil, dengan rak-rak kayu yang dipenuhi buku-buku rohani dari berbagai agama. Tidak ada pengunjung lain. Hanya ada seorang pria tua yang menjaga kasir. "Cari buku tertentu, nak?" tanya pria itu dengan suara lembut. "Saya hanya melihat-lihat," jawab Liana. Ia berjalan menyusuri rak-rak itu. Ada banyak buku yang menarik perhatian, namun matanya tertuju pada sebuah buku bersampul biru tua bertuliskan, "Islam, Jalan Pulang Bagi Jiwa yang Gelisah." Tangan Liana bergetar ketika meraihnya. Saat ia membuka halaman pertama, ada kalimat tebal yang membuat dadanya menghangat. Terkadang, hati lebih dulu mengenal kebenaran, bahkan sebelum pikiran mampu menerimanya. Liana menutup buku itu. Napasnya tercekat. Ia langsung membawanya ke kasir. Pria tua itu menatapnya beberapa detik, lalu tersenyum dengan sangat ramah. "Banyak yang membeli buku itu ketika sedang mencari ketenangan," katanya. Liana menelan ludah. "Ya, saya sedang mencarinya." Pria itu mengangguk pelan, seolah mengerti tanpa perlu bertanya apapun. Malam harinya, setelah membersihkan diri dan menyalakan lampu kamar, Liana duduk di lantai dengan buku baru di pangkuannya. Ia membacanya dengan perlahan, menyerap setiap kalimat, setiap cerita, setiap makna yang tertulis. Semakin ia membaca, semakin hatinya terasa ringan. Seolah selama ini ia memikul beban yang tidak ia sadari, dan perlahan-lahan beban itu dilepaskan satu persatu. Di halaman tengah, ia menemukan bagian yang membuatnya benar-benar terdiam. Keimanan bukanlah tentang memilih agama yang paling mudah, tetapi tentang mengikuti panggilan hati yang paling jujur. Air mata mulai mengalir. Karena kalimat itu seperti berbicara langsung padanya. Ia menutup buku, memeluknya, dan menangis. Bukan dalam kesedihan, tapi dalam kelegaan yang menenangkan. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan dirinya mengakui apa yang sejak lama ia rasakan. Ia sedang dipanggil. Dipanggil kepada sesuatu yang telah mengetuk pintunya sejak lama. Namun baru sekarang ia berani membukanya. Dan di dalam panggilan itu, ia menemukan ketenangan yang selama ini ia cari. Saat menatap langit malam dari jendela, Liana berbisik dalam hati. Mungkin ini bukan hanya pertanda lagi. Ini adalah jawaban. Dan ia tahu, ia tidak bisa mundur lagi. Karena cahaya itu tidak lagi hanya menyelinap masuk. Cahaya itu kini memenuhi seluruh hatinya. Udara pagi itu terasa lebih sejuk dari biasanya. Liana membuka jendela kamarnya dan membiarkan angin menerpa wajahnya. Ada sensasi baru yang memenuhi dadanya. Bukan hanya ketenangan, tetapi juga keberanian yang perlahan tumbuh. Setelah semalam membaca hampir separuh buku tentang perjalanan spiritual menuju Islam, ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Seolah suara lembut yang selama ini berbisik kini berubah menjadi panggilan yang jelas. Namun, bersamaan dengan itu, muncul rasa takut. Bukan takut pada agama baru yang sedang ia dekati, tetapi pada konsekuensi yang harus ia hadapi. Bagaimana sikap para suster? Bagaimana reaksi Pastor Herman? Bagaimana pandangan jemaat gereja, tempat ia mengabdi sejak kecil? Pertanyaan itu menggelayut seperti awan tebal. Tapi kali ini, ada cahaya yang menembus di balik awan itu, harapan. Siang hari, setelah menyelesaikan tugas pagi di rumah, Liana berjalan menuju perpustakaan kecil milik kelurahan. Ia jarang sekali ke sana,
Namun entah mengapa hari ini, ia merasa ingin mencari tempat tenang untuk melanjutkan pencariannya. Perpustakaan itu sepi, hanya ada 2 orang yang membaca koran di pojok ruangan. Liana memilih kursi dekat jendela, dan membuka buku yang ia beli kemarin. Di sampingnya, ia menaruh buku catatan berisi pertanyaan-pertanyaan tentang keyakinan yang ingin ia jawab. Setiap kalimat dalam buku itu membuat hatinya bergetar. Namun ketika ia sedang membaca dengan khusyuk, seorang ibu parubaya menghampirinya. "Kamu sering datang ke sini?" tanya ibu itu sambil tersenyum ramah. Liana menggeleng. "Tidak, Bu, baru hari ini." Ibu itu melihat buku yang sedang ia baca, lalu berkata lembut, "Ah, buku itu bagus sekali. Saya sudah membacanya beberapa kali." Liana terdiam, menelan ludah. "Ibu, seorang Muslim." Ibu itu mengangguk. "Sudah 20 tahun. Dulu saya juga seorang Nasrani." Napas Liana tercekat. Ibu itu duduk di kursi sebelahnya tanpa diminta. "Saya dulu mencari ketenangan seperti kamu. Mencari jawaban yang tidak bisa saya temukan dimanapun. Dan saya menemukannya dalam Islam." Liana menunduk. Ia tidak berani mengaku, namun air matanya hampir jatuh. Seolah Tuhan terus mengirimkan orang-orang tepat pada waktunya. "Jangan takut untuk mencari kebenaran," lanjut ibu itu. "Karena ketika hatimu menemukan cahaya, itu bukan kebetulan." Liana menggigit bibirnya, menahan gejolak di dadanya. "Bu, apa ibu tidak takut waktu memutuskan pindah?" "Tentu saja takut," jawab ibu itu sambil tersenyum. "Tapi saya lebih takut hidup tanpa ketenangan." Liana terpaku. Jawaban itu menusuk, namun juga menguatkan. "Kalau kamu butuh teman bicara," kata ibu itu sambil menyodorkan secari kertas, "ini nomor saya. Tidak usah sungkan." Liana menerima kertas itu dengan tangan gemetar. Pertemuan singkat itu membuat hatinya semakin yakin bahwa langkah yang ia ambil bukanlah kesalahan. Malam harinya, Liana kembali duduk di meja makan kecilnya. Buku catatan di depannya kini penuh dengan jawaban baru, jawaban yang ia temukan dari buku dan pertemuannya dengan ibu parubaya di perpustakaan. Namun tetap ada satu pertanyaan besar yang membuat tangannya bergetar saat menulisnya. Apa aku siap meninggalkan semuanya? Gereja, para suster, pelayanan, masa kecilnya, semua itu bukan hal kecil yang bisa ia tinggalkan tanpa konsekuensi. Tapi ketika ia menutup mata, ia justru merasakan ketenangan yang semakin kuat, seolah sesuatu menguatkannya dari dalam. Dengan hati-hati, ia membuka YouTube di ponselnya dan mencari video tentang syahadat. Ia menonton beberapa ustaz menjelaskan maknanya. Deklarasi keimanan yang sederhana namun penuh makna. Saat seorang ustaz menjelaskan betapa syahadat adalah bentuk totalitas penyerahan diri pada Tuhan Yang Esa, tubuh Liana merinding. Kata-kata itu terasa seperti jawaban dari seluruh pencariannya. Tanpa sadar, ia menangis. Sederhana sekali, tapi begitu dalam, bisiknya. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Tangisnya pecah, bukan karena sedih, melainkan karena merasakan kedamaian yang begitu lembut dan mengisi ruang kosong dalam hatinya. Hari berikutnya adalah Minggu, hari yang biasanya ia dedikasikan sepenuhnya untuk pelayanan gereja. Namun pagi itu, Liana bangun dengan perasaan berbeda. Ia memutuskan tetap datang, bukan untuk lari, tetapi untuk menghadapi semuanya dengan hati yang jujur. Sesampainya di gereja, beberapa jemaat menyapanya hangat. Tapi di balik sapaan itu, hatinya berdesir. Ia mulai memperhatikan hal-hal yang dulu tidak ia sadari. Pikiran yang sering kosong ketika berdoa, rasa hampa setelah selesai misa, dan keterpaksaan yang perlahan menggerogoti hatinya. Ketika misa dimulai, Liana berdiri di belakang altar seperti biasa. Pastor Herman berkhotbah tentang ketulusan iman. Kata-katanya indah, tetapi bagi Liana, justru itu menjadi titik balik. Setiap kalimat seolah mendorongnya untuk jujur pada dirinya sendiri. Di tengah misa, saat semua jemaat menundukkan kepala dalam doa, Liana tidak bisa menahan air matanya lagi. Tapi kali ini bukan karena kebingungan. Ada ketegasan yang baru, sebuah tekad yang lahir dari proses panjang dan doa tanpa henti. Ketika misa berakhir, Pastor Herman menghampirinya. "Liana, kamu terlihat sangat gelisah. Ini bukan pertama kalinya. Ada apa sebenarnya?" Liana terdiam sangat lama.
Dadanya naik turun menahan emosi. Akhirnya ia berkata, dengan suara hampir berbisik, "Romo, saya ingin mencari ketenangan yang selama ini hilang." Pastor Herman terdiam. Ia menatap Liana dengan mata lembut, namun penuh kecemasan. "Kamu menemukan ketenangan itu di tempat lain." Liana mengangguk pelan, mata basah. Pastor menghela napas dalam. Wajahnya menunjukkan kesedihan yang tulus. "Liana, kamu seperti anakku sendiri. Apapun yang sedang kamu cari, carilah dengan hati jernih. Tapi, saya mohon, jangan terburu-buru." Liana menunduk. "Saya sudah berusaha menunggu, Romo, tapi suara itu semakin jelas." Pastor Herman menatapnya lama, sebelum akhirnya berkata, "Jika itu memang suara Tuhan, saya tidak bisa menghalanginya. Namun ketahuilah, jalan ini tidak akan mudah." Air mata Liana jatuh. "Saya tahu, Romo, tapi saya siap." Pastor menepuk bahunya dengan lembut. "Jika kamu butuh bicara, datanglah. Jangan hilang begitu saja." Liana mengangguk. "Terima kasih atas semua kebaikan Romo selama ini." Saat ia berjalan keluar dari gereja, langkahnya berat, namun hatinya ringan. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar jujur pada dirinya sendiri. Ia tahu setelah hari ini, hidupnya tidak akan sama lagi. Tapi anehnya, ia tidak takut. Ia menatap langit biru yang cerah. Dan di dalam hatinya, ia mendengar suara yang semakin kuat. "Aku sedang menuntunmu." Sejak percakapan itu dengan Pastor Herman, hati Liana justru terasa jauh lebih lapang. Ada rasa terima kasih yang besar kepada sosok yang telah membimbingnya bertahun-tahun, tetapi bersamaan dengan itu juga muncul keyakinan yang kian kuat bahwa dirinya memang harus mengambil langkah besar yang sejak lama ia tunda. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Liana mulai berani memberi ruang pada suara hatinya. Ia tidak lagi memaksa diri untuk menutupi apa yang sedang terjadi. Ia membiarkan dirinya mendengar, merasakan, dan mengakui panggilan halus yang semakin intens itu. Namun ia juga sadar, langkah berikutnya tidak bisa diambil tanpa kesiapan. Ia perlu belajar, perlu memastikan hatinya benar-benar mantap. Karena sekali ia melangkah, tidak ada jalan kembali. Sore itu, Liana memutuskan menemui Vira di sebuah kedai kecil dekat taman kota. Tempat itu selalu tenang, dengan suara air mancur kecil dan pohon besar yang menaungi sebagian meja. Saat Liana tiba, Vira sudah duduk menunggunya sambil memegang 2 gelas es teh. "Kamu terlihat lebih tenang," kata Vira begitu Liana duduk. Liana tersenyum tipis. "Aku sudah mulai berdamai dengan perasaanku sendiri." Vira menatapnya dalam. "Jadi, kamu sudah yakin?" Liana mengangguk pelan. "Walaupun masih takut, tapi mungkin memang saatnya aku berhenti lari." Vira meletakkan gelasnya, wajahnya berubah menjadi serius. "Li, aku harus jujur. Jalan ini tidak mudah. Kamu tahu konsekuensinya, keluarga, komunitas, bahkan tempatmu mengabdi sejak kecil, mungkin tidak akan menerimamu lagi." "Aku tahu," jawab Liana sambil menatap meja. "Tapi aku juga tahu, kalau aku terus memaksa diriku tinggal di tempat yang tidak memberi ketenangan, aku akan menyiksa diri sendiri." Vira meraih tangannya. "Kalau kamu sudah siap, aku akan dampingi. Kamu tidak akan sendirian." Liana terisak kecil, menggenggam tangan sahabatnya itu. "Terima kasih, Vi. Kamu satu-satunya yang membuatku tidak merasa tersesat." "Bukan aku," jawab Vira sambil tersenyum lirih. "Tuhan yang menuntunmu." Malam itu, Liana pulang dengan hati yang bergetar. Ia berdiri lama di depan cermin kamarnya. Rambutnya yang panjang terurai, wajahnya lelah tapi matanya memancarkan cahaya baru, cahaya keberanian. Seolah ia sedang melihat versi dirinya yang lebih kuat, versi yang selama bertahun-tahun terperangkap di balik ketakutan dan akhirnya berhasil keluar. Ia menghela napas panjang, lalu mengambil buku catatannya. Di halaman terakhir, ia menulis satu kalimat. "Aku ingin mendekat kepadamu dengan cara yang benar." Setelah menulis itu, ia merasa sesuatu dalam dirinya selesai. Seolah beban bertahun-tahun terangkat, digantikan oleh kedamaian yang dalam. Keesokan harinya, Liana mengambil keputusan besar. Ia tidak datang untuk bertugas di gereja.
Bukan karena ingin menghindar, tetapi karena ia ingin memberi ruang pada dirinya sendiri. Ia mengambil bus ke kota sebelah untuk menghindari pertemuan dengan banyak orang. Tujuannya adalah masjid kecil yang pernah ia lihat saat melewati daerah itu beberapa minggu sebelumnya. Masjid itu tidak besar, namun tampak bersih dan teduh. Di bagian depannya ada taman kecil dengan rumput hijau dan pot bunga yang terawat rapi. Saat ia tiba, masjid itu sedang sepi. Hanya ada seorang bapak penjaga masjid yang sedang menyapu halaman. "Assalamualaikum," kata bapak itu lembut ketika melihat Liana mendekat. Liana mengangguk gugup. "Waalaikumsalam, Pak." Suaranya bergetar. Baru mengucapkan salam balasan saja, hatinya berdebar luar biasa. Seolah tubuhnya mengenali sesuatu yang sudah lama ditunggu. "Maaf, Pak," Liana menarik napas. Saya ingin bertanya tentang Islam." Bapak penjaga itu tersenyum hangat, tanpa rasa curiga maupun penilaian. "Silakan masuk dulu, Nak. Ada ustazah yang biasanya mengajar mengaji. Mungkin bisa bantu kamu." Liana mengikuti bapak itu masuk melalui pintu samping. Di dalam, suasana masjid terasa sejuk dan sangat tenang. Tidak ada instrumen musik, tidak ada hiasan mencolok. Hanya hamparan sajadah, kaligrafi sederhana, dan aroma karpet bersih. Kesederhanaan itu justru membuat dadanya hangat. Tidak lama kemudian, muncul seorang wanita berjilbab biru tua yang wajahnya ramah dan lembut. "Assalamualaikum, saya Ustazah Rani. Ada yang bisa saya bantu?" Liana menunduk sedikit. "Waalaikumsalam, saya Liana. Saya ingin belajar." Ustazah Rani mengajak Liana duduk di ruang kecil samping masjid. Dengan suara lembut, ia bertanya, "Apa yang membuat kamu ingin belajar tentang Islam?" Liana menahan tangisnya. "Saya merasa dipanggil. Saya merasa menemukan sesuatu yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya." Ustazah Rani tidak terlihat terkejut. Banyak yang datang dengan cerita seperti itu. Tuhan memang membimbing dengan cara yang berbeda untuk setiap hambanya. Percakapan mereka berlangsung lebih dari 1 jam. Liana bertanya tentang konsep Tuhan dalam Islam, tentang sholat, tentang makna syahadat. Setiap jawaban yang ia terima justru semakin meneguhkan hatinya. Saat pembicaraan hampir selesai, Liana berkata lirih, "Ustazah, saya ingin menjadi muslim. Tapi saya takut kehilangan segalanya." Ustazah Rani menatapnya penuh kasih. Menjadi muslim bukan tentang kehilangan, tapi tentang pulang. Air mata Liana jatuh. "Kalau kamu belum siap hari ini, tidak apa-apa," lanjut ustazah itu. "Tapi ketahuilah, pintu itu selalu terbuka." Setelah pertemuan itu, Liana tidak langsung pulang. Ia duduk di taman masjid, memandang langit sore yang perlahan berubah jingga. Angin bertiup pelan, membawa aroma bunga dan suara anak-anak mengaji dari ruangan lain. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Bukan ketenangan yang ia cari, tapi ketenangan yang menemukan dirinya. Ia memegang dadanya, merasakan detak jantung yang stabil. "Ya Tuhan," bisiknya, "apakah ini saatnya?" Hening. Namun di dalam dirinya, ada suara lembut yang terasa lebih jelas dari apapun. "Aku tidak meninggalkanmu. Aku hanya menuntunmu pulang." Liana menutup mata, membiarkan air matanya mengalir. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak lagi mencoba menolak. Ketika matahari tenggelam, Liana berdiri dari tempat duduknya. Ia memandang masjid itu sekali lagi, lalu tersenyum kecil. "Aku akan kembali," ucapnya lirih. Langkahnya pulang terasa berbeda. Tidak lagi ragu, tidak lagi diganggu ketakutan. Justru ada keberanian yang semakin kokoh. Ia tahu, babak terakhir dari pencariannya sudah dekat. Dan ketika saat itu tiba, ia siap untuk melangkah masuk, tanpa menoleh lagi. Hari itu, udara terasa lebih hangat dari biasanya. Liana duduk di beranda rumah kecilnya, menghirup aroma pagi yang menenangkan. Sudah beberapa minggu berlalu sejak ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Namun, setiap kali ia mengingat momen itu, hati Liana terasa bergetar, bukan karena takut, melainkan karena ia merasa akhirnya tiba di tempat yang sejak lama ia cari. Perjalanan Liana menuju Islam bukanlah jalan yang mudah. Banyak air mata,
banyak dilema, dan banyak luka yang harus ia hadapi. Tapi saat ini, di pagi yang tenang itu, ia merasa seolah Allah sedang menenangkan hatinya. Seolah ada bisikan lembut yang berkata, "Kau sudah di rumah, Liana." Siang itu, ia bersiap menuju rumah Ustazah Fatimah. Sudah menjadi kebiasaan baru baginya untuk mengikuti kelas dasar-dasar Islam setiap Sabtu. Walau masih terbata-bata membaca huruf hijaiyah, semangatnya tidak pernah surut. Di perjalanan menuju rumah Ustazah, ia melewati beberapa tetangganya yang dulu sempat memandang aneh keputusan dirinya menjadi mualaf. Kini sebagian dari mereka mulai tersenyum padanya. Tidak semuanya menerima, memang. Tapi Liana belajar bahwa ia tidak bisa memaksa setiap hati. Ia hanya perlu terus memperbaiki diri. Sesampainya di rumah Ustazah Fatimah, ia disambut dengan pelukan hangat. "Assalamualaikum, Liana," ucap Ustazah dengan mata berbinar. "Waalaikumsalam, Ustazah," jawab Liana dengan penuh hormat. Di ruang tamu sederhana itu, sudah ada 3 mualaf lain yang sedang menunggu kelas dimulai. Mereka semua menyambut Liana dengan senyuman hangat. Liana merasa seperti punya keluarga baru, bukan keluarga yang diikat darah, melainkan iman. Setelah kelas selesai, Ustazah Fatimah memanggil Liana secara pribadi. "Ada yang ingin Ustazah bicarakan?" tanya Liana pelan. Ustazah mengangguk. "Liana, beberapa minggu ini Ustazah melihat kamu berkembang sangat cepat. Tidak semua orang yang baru masuk Islam bisa belajar secepat itu. Tapi lebih dari itu, Ustazah melihat ketenangan besar di raut wajahmu." Liana menunduk, matanya berkaca-kaca. "Saya merasa seperti baru pertama kali merasakan kedamaian, Ustazah. Dulu, setiap hari saya melayani di gereja, tapi entah kenapa hati saya selalu gelisah. Ada ruang kosong yang tidak bisa saya jelaskan. Tapi setelah masuk Islam, kosong itu seperti perlahan terisi." Ustazah Fatimah tersenyum. "Itulah hidayah, Liana. Hidayah tidak bisa dicari. Ia datang kepada orang yang Allah kehendaki. Dan kamu terpilih untuk menerima itu." Kalimat itu membuat dada Liana hangat. Ia tidak pernah merasa dipilih sebelumnya. Bahkan keluarga kandungnya pun sering merasa ia tidak penting. Kini ia merasa dicintai, bahkan oleh Tuhan. Malam itu, Liana kembali ke rumah dan menemukan pesan singkat dari adiknya, "Dira, sesuatu terjadi. Ibu ingin bertemu kamu. Bisa pulang?" Hati Liana berdebar. Sudah beberapa bulan ia tidak berkomunikasi dengan keluarganya setelah mereka menolak keputusannya menjadi mualaf. Dengan tangan gemetar, ia mengetik jawaban, "Besok pagi aku pulang." Tiba di rumah keluarga esoknya, Liana disambut dengan suasana hening. Ibu duduk di ruang tamu dengan wajah yang lebih pucat dari biasanya. Liana mendekat pelan. "Ibu," panggilnya lirih. Ibunya menatapnya lama. "Liana, ibu tidak bisa menyuruhmu kembali. Ibu juga tidak bisa lagi melarang keputusanmu. Ibu hanya ingin tahu, apa kamu bahagia?" Pertanyaan itu membuat napas Liana tercekat. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar dilihat sebagai manusia. "Ibu," suara Liana bergetar. "Saya bahagia, sangat bahagia, Bu. Saya merasa tenang untuk pertama kalinya dalam hidup saya." Air mata ibu menetes. "Kalau begitu, ibu tidak apa-apa. Ibu ingin anak ibu hidup tenang." Mereka berdua saling berpelukan. Tangis pecah di antara mereka. Tidak ada perdebatan, tidak ada kebencian. Yang ada hanya seorang ibu yang akhirnya memahami anaknya. Bagi Liana, momen itu seperti hadiah terbesar dari Allah. Penerimaan yang ia pikir tidak akan pernah ia dapatkan. Beberapa hari setelah itu, Ustazah Fatimah menelepon Liana dengan sebuah kabar bahagia. "Liana, minggu depan kita akan mengadakan kegiatan berbagi makanan untuk masyarakat prasejahtera. Ustazah ingin kamu ikut jadi panitia. Kamu siap?" Liana tersenyum lebar. "Insya Allah, saya siap." Kegiatan itu menjadi pengalaman spiritual baru bagi Liana. Melihat orang-orang tersenyum saat menerima bantuan membuat hatinya meleleh. Ia merasa seperti sedang membayar sedikit dari banyaknya nikmat yang Allah beri padanya. Seorang nenek renta menggenggam tangan Liana dan berkata, "Nak, terima kasih ya. Hatimu baik sekali." Liana hampir menangis mendengar itu. Dulu,
Ia pernah merasa tidak layak dicintai. Kini, ia bisa menjadi alasan seseorang tersenyum. Beberapa minggu berlalu, dan Liana mulai menemukan ritme hidup baru. Ia belajar Al-Quran setiap pagi, bekerja seperti biasa di siang hari, dan bersilaturahmi dengan komunitas mualaf setiap akhir pekan. Hatinya penuh syukur setiap hari. Suatu malam, ia duduk di sajadah sambil menatap mushaf kecil yang diberikan ustazah. Ia membukanya pelan, membaca ayat-ayat yang masih terbata-bata. Meski begitu, ada rasa haru yang menyelimuti dadanya. Ia menutup mata dan berdoa dengan suara bergetar. Ya Allah, dulu aku mencarimu dengan cara yang salah. Aku merasa hilang begitu lama. Tapi kau menuntunku dengan cara yang begitu lembut, begitu penuh kasih. Terima kasih, ya Allah, karena kau telah memilihku. Air mata mengalir tanpa dapat ditahan. Tapi itu bukan tangis sedih. Itu adalah tangis kelegaan, tangis syukur, dan tangis karena untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan ketenangan yang dulu tidak pernah ia temukan. Ketenangan yang ia cari sejak kecil. Ketenangan yang membuat seluruh perjalanan panjangnya menjadi layak. Ketenangan yang kini menjadi bagian utuh dari hidupnya. Dan malam itu, di antara sujud panjangnya, Liana benar-benar tahu. Ia telah menemukan rumahnya.